Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nizar, saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2A. Saya akan menanggapi makul kuliah ekonomi makro yang dimana dosen pembimbing Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis LCMEI, yang dimana di sini kita akan membahas tentang ekonomi tiga sektor atau ekonomi yang tidak tertutup oleh kebijakan pemerintah, yang dimana sekian hari telah kita bahas mulai dari ekonomi makro dan mikro sampai perbedaannya, hingga kita belajar yang namanya ekonomi dua sektor, yang dimana di sana hanya meliputi sektor-sektor rumah tangga dan sektor-sektor rumah tangga. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah ekonomi tiga sektor, yang dimana di situ akan meliputi sebuah perusahaan, di situ juga ada pemerintahan dan juga rumah tangga. Langsung masuk pada pengertian ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ketika kita berbicara ekonomi dua sektor, yang mana itu hanya meliputi pada rumah tangga atau perusahaan, dan di mana perusahaan itu memproduksi, maka rumah tangga itu mengkonsumsinya. Dan ketika kita kembali ke membahas ekonomi tiga sektor, yaitu kita perekonomian terjadi tiga sektor, yaitu ada ekonomi perusahaan, ada sektor pemerintahan, ada sektor rumah tangga. Dalam sektor perusahaan di situ juga membahas masalah pendapatan pengeluaran, baik juga dalam masalah pemerintahan di situ juga membahas sebuah pendapatan dan juga pengeluaran. Baik juga dalam sektor rumah tangga, di situ juga membahas tentang masalah pengeluaran dan pendapatan. Langsung masuk kita pembahasan siklus perekonomian tiga sektor, yang dimana yang pertama di situ ada sebuah perusahaan. Apa yang bisa dikeluarkan oleh perusahaan terhadap rumah tangga, yaitu perusahaan bisa mengeluarkan sebuah gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Ketika perusahaan mengeluarkan gaji, maka rumah tangga di situ bisa memanfaatkan sebuah perusahaan. Contoh kecilnya atau contoh gampangnya, sebuah rumah tangga atau perusahaan rumah tangga di situ bekerja terhadap perusahaan, maka perusahaan akan menggaji kepada rumah tangga. Atau perusahaan memiliki suatu sewa, yang dimana perusahaan itu memiliki sebuah lahan tanah sewaan, maka itulah yang bisa dikeluarkan kepada rumah tangga sehingga rumah tangga itu bisa menyewanya. Atau dalam suatu laba, yang dimana jika sebuah perusahaan itu memiliki suatu keuntungan ketika memiliki suatu pekerjaan bekerja sama terhadap rumah tangga, maka keuntungan dari laba itu akan membagi hasil terhadap rumah tangga. Itu adalah pengeluaran kepada rumah tangga. Terus perusahaan, apa yang bisa dikeluarkan terhadap pemerintah? Perusahaan bisa mengeluarkan terhadap pemerintah, yaitu bisa melalui bayar pajak. Begitu juga terhadap rumah tangga, apa yang bisa dikeluarkan rumah tangga kepada pemerintah, maka di situ sektor rumah tangga itu mengeluarkan sebuah bayar pajak atau penghasilan yang bisa dikeluarkan untuk pemerintahan. Begitu juga pemerintahan, apa yang bisa dikeluarkan terhadap perusahaan, yaitu ketika perusahaan itu memiliki suatu aset atau memiliki suatu bisnis atau memiliki suatu kayak sepertinya modal
kertas, maka pemerintahan di situ akan mengkonsumsi, akan membeli terhadap perusahaan. Atau dalam perusahaan di situ memiliki sebuah toko bangunan, maka pemerintah akan mengeluarkan sedikit modal untuk membeli dalam produksi dalam perusahaan. Begitu juga apa yang bisa dikeluarkan pemerintah terhadap ekonomi rumah tangga, yaitu bisa mengeluarkan dari dalam halnya gaji dan juga sebagainya. Nah, di sini akan membahas tentang hanya perusahaan, pemerintahan dan juga rumah tangga, tidak membahas masalah luar negeri, tidak, karena yang dibahas di sini hanya meliputi perusahaan rumah tangga, pemerintah dan perusahaan, yang dimana tidak membahas masalah ekspor terhadap luar negeri, tidak membahas impor terhadap masuk dalam Indonesia, tidak. Di sini hanya membahas 3 siklus, yaitu perusahaan, pemerintahan dan rumah tangga. Adanya campur tangan pemerintahan menimbulkan 2 perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Maka di situ tidak membahas tentang masalah ekspor dan impor, di situ hanya menjelaskan hanya 3 sektor, yaitu meliputi kepada rumah tangga, pemerintah dan perusahaan. Aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan pada pemerintah, maka itu akan menjadi pendapatan pemerintah. Jadi ketika sebuah perusahaan itu membayar pajak pada rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, maka itu akan menjadi pendapatan terhadap pemerintah, dan itu berupa sebuah pajak. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, maka pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan, maka ketika pemerintah mengeluarkan sektor perusahaan, maka pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga, maka pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan oleh pemerintahan, itulah yang dimiliki oleh rumah tangga dan pemerintahan. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, 1, ditabung. Nah, ketika pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang di situ akan bisa ditabung ketika memiliki sebuah masukan dari entah itu dari perusahaan atau pemerintah, maka perusahaan rumah tangga itu akan menyisakan sedikit tabungan. Yang kedua, membayar pajak. Maka di saat rumah tangga itu menerima gaji dari perusahaan atau menerima penghasilan dari perusahaan, maka membayar pajak terhadap pemerintah karena itu bersifat kewajiban. Baik juga terhadap perusahaan, maka di situ juga diwajibkan untuk membayar pajak. Lanjut, dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C tambah I plus G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S tambah T membaik konsumsi C. Syarat-syarat keseimbangan. Penawaran agregat demand ada dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, sehingga pada keseimbangan mendapatkan nasional berlaku persamaan, yang dimana di situ ada mempraktekkan sedikit rumus C plus 1 plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas dikurungkan, maka berlaku I tambah G sama dengan S tambah T. Pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung, jenis pungutan pemerintah yang secara langsung itu dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Jadi
Itu yang dinamakan dengan pajak langsung ketika memiliki suatu perekonomian atau suatu yang menghasilkan, maka di situ akan pajaknya itu akan dibayar secara langsung. Yang kedua, pajak tak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Ketika membayar pajaknya itu tidak langsung membayar, ketika masih memiliki tanggungan atau bebannya itu masih dibebankan terhadap orang lain, maka itulah yang dimaksud dengan pajak tidak secara langsung. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Pajak regresif, yaitu pajak turun ketika pendapatan naik. Nah, ketika pendapatan naik atau pajak turun ketika pendapatan naik, maka itu disebut dengan pajak regresif. Yang kedua, pajak proporsional, yaitu pajak tetap untuk berapapun tingkatnya, meskipun ini tidak membahas sebuah hasil, tidak membahas sebuah keuntungan, meskipun pendapatnya itu banyak ataupun pendapatnya itu bawah, maka itu tetap membayar pajaknya itu secara kontan, maka itu disebut dengan pajak proporsional. 3, pajak progresif, pajak naik ketika pendapatan naik. Nah, ketika memiliki suatu penghasilan yang naik baik yang turun, itu disebut dengan pajak progresif. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun, konsumsi T dan tabungan S juga akan menurun. Inilah yang bisa kami sampaikan dari penjelasan ekonomi 3 sektor, yang dimana di situ hanya meliputi terhadap sektor-sektor rumah tangga dan sektor perusahaan dan sektor pemerintah. Dan di situ tidak membahas tentang masalah luar negeri atau masalah ekspor dan impor. Di situ hanya berbicara tentang sektor-sektor dalam perusahaan dan terhadap rumah tangga. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.